Baik, saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan TBU. Hari ini kita masuk di minggu ke-13 ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang penyederhanaan konteks free grammar. Jadi kalau di minggu kemarin kita udah bahas tentang kasus rekursif ya, rekursif yang ada di dalam suatu aturan produksi, terutama rekursif kiri yang perlu untuk ditangani, perlu untuk dihilangkan agar tidak mengalami rekursif. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bahwa ternyata banyak aturan-aturan produksi, khususnya konteks free grammar, itu yang masih terlalu rumit gitu ya. Artinya bisa untuk disederhanakan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menyederhanakan suatu aturan produksi, dalam hal ini adalah menyederhanakan konteks free grammar atau CFG. Nah, tujuannya apa sih menyederhanakan CFG itu? Yang pertama adalah untuk melakukan pembatasan, ya, untuk melakukan limitation, sehingga tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Kenapa? Karena kalau aturan produksinya tidak sederhana, terlalu rumit, maka nanti efeknya adalah pada misalkan computational cost, biaya komputasinya jadi semakin besar, atau nanti string yang dihasilkan itu juga bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu untuk disederhanakan. Nah, contoh konteks free grammar yang masih perlu untuk disederhanakan, sebagai contoh misalkan kayak gini. Saya punya dua aturan produksi. S menghasilkan AB atau A, dan A menghasilkan A kecil. Sekilas tidak ada yang salah dengan aturan produksi itu. Ya. Dia punya simbol terminal, dia punya simbol non-terminal. Tidak ada yang salah. Tapi kalau Anda perhatikan lebih lanjut, di situ aturan S menghasilkan AB itu tidak bisa diturunkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu B itu mau diturunkan menjadi apa. Karena di sini yang tersedia aturannya itu hanya A. Jadi A besar itu bisa diturunkan menjadi A kecil. Tapi untuk B besar ini mau diturunkan jadi apa? Tidak tersedia aturannya. Nah, ini berarti adalah contoh aturan produksi yang perlu untuk disederhanakan. Karena kalau ini kita biarkan tetap ada, nanti sistem yang bingung ketika dia mau menurunkan menjadi suatu string. Begitu. Contoh yang lain. Misalkan saya punya aturan produksi seperti ini. S menghasilkan A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, D menghasilkan A kecil atau A besar. Ini kalau Anda lihat juga seolah tidak ada yang salah. Oke-oke aja, fine-fine aja. Semua simbol non-terminal atau semua variabel yang ada dalam aturan produksi ini sudah diturunkan. Ya, nggak ada yang salah. Tapi kalau Anda lihat, ini sebenarnya semacam kayak mutar-mutar gitu loh. Jadi yang seharusnya Anda dari GKB 1 ke GKB 3 cukup jalan lurus saja, tapi Anda mutar dulu lewat dom, lewat gerbang utama, kemudian lewat
Landung Sari, baru kemudian nyebrang ke parkiran baru ke GKB 3. Itu muter-muter. Anda bisa lihat di sini. S menghasilkan A, lalu A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, dan D menghasilkan A. Mengapa nggak langsung saja S menghasilkan A? Itu kan sama aja gitu kan. Daripada harus muter-muter ke sini dulu. Nah, jalur produksi yang dihasilkan terlalu panjang hanya untuk menghasilkan S menghasilkan A. Kenapa nggak langsung saja S menghasilkan A? Kan lebih simpel. Belum lagi di sini ada lagi A kecil atau A besar. Ini berarti antara ini ya kan S menghasilkan A. Di sini kan juga sama. Karena di sini saling berkaitan gitu ya. Berarti kan sebenarnya di sini S menghasilkan A, di sini kan sama aja gitu kan. Redundan. Jadi antara ini dan yang ini itu sama aja sebetulnya. Nah, makanya di sini dikatakan aturan D menghasilkan A besar juga semakin menambah kerumitan. Nah, terkadang kita akan menemukan jenis-jenis aturan produksi seperti ini yang perlu untuk disederhanakan. Ya, bagaimana cara untuk menyederhanakan JFG? Terdapat 3 cara untuk menyederhanakan JFG, bergantung dari bentuk aturan produksi yang mau kita sederhanakan. Yang pertama adalah kita bisa menghilangkan produksi kosong. Kita juga bisa menghilangkan produksi unit. Kita juga bisa menghilangkan produksi useless. Kita akan bahas hal ini satu per satu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya langsung aja masuk ke contoh-contoh kasus, tidak terlalu banyak konsep atau definisi, biar nanti Anda lebih paham maknanya. Tapi yang jelas untuk materi ini memang sedikit logik ya, karena tidak ada semacam kayak tahapan-tahapan yang pasti. Beda halnya kayak misalkan kita mau mengekuivalensi satu mesin otomata menjadi mesin otomata yang lain, itu kan ada tahapan-tahapannya yang bisa diikuti. Kalau ini itu pure logic saja. Ya, jadi feel free kalau misalkan Anda pengen mengulang-ulang video ini nantinya. Jadi ini saya rekam dan nanti hasil rekamannya akan saya upload di LMS. Silahkan nanti Anda kalau mau mengulang-ulang video ini, saya persilahkan. Kita mulai dulu dari cara yang pertama, yaitu penghilangan produksi kosong. Produksi kosong itu apa sih, Pak? Produksi kosong adalah ketika ada suatu simbol variabel menghasilkan epsilon atau menghasilkan suatu string kosong. Itu yang disebut sebagai produksi kosong. Nah, ini perlu untuk ditangani. Contoh, misalkan saya punya seperti ini, ya. S menghasilkan BCAD, ya. Lalu A menghasilkan epsilon. A menghasilkan epsilon, ini kan sebenarnya dihapus pun nggak ada masalah gitu loh. Iya kan? Iya. Artinya adalah kalau kita itu punya simbol variabel dan simbol variabel kita itu tidak menghasilkan apapun, ya kenapa harus ada simbol variabel di situ? Kan logikanya kayak gitu. Dihapus saja nggak ada masalah. Nah, simbol variabel yang dia bisa menghasilkan epsilon seperti ini, inilah yang dinamakan sebagai simbol variabel nullable. Ya, jadi dia bisa nul, bisa menghasilkan produksi kosong. Di mana untuk contoh yang di sini, epsilon itu adalah satu-satunya hasil produksi dari A. Jadi A ini tidak bisa menghasilkan simbol lain kecuali epsilon, kecuali himpunan kosong gitu ya. Maka dari itu A ini sebenarnya bisa kita hapus. Nah, jadi proses penyederhanaan untuk produksi kosong ini simpel aja. Aturan yang mengandung produksi kosong ini tinggal kita hapus. Jadi yang di ini
aturan A menghasilkan epsilon, ini akan saya dihapus. Sehingga konsekuensinya adalah untuk semua aturan yang ada simbol A besar di sana, contohnya kayak yang di sini, S menghasilkan BCAD, ini bisa kita ubah menjadi aturan S menghasilkan BCD. Jadi yang A-nya ikut kehapus. Kenapa? Karena di sini udah saya hapus. Kalau di sini saya hapus, tapi di sini masih tetap ada A-nya, nanti A ini mau diturunkan kemana? Kan nggak bisa. Ya kan? Ya, daripada seperti itu, mending A-nya saya hapus. Sehingga dari yang tadinya adalah S menghasilkan BCAD, ya, jadi yang sebelum disederhanakan seperti ini, setelah disederhanakan, itu hanya menjadi satu buah aturan kayak gini aja. Nah, jadi ini sama ini itu sama. Gitu ya. Itu ekuivalen. Itu contohnya menghilangkan produksi kosong. Itu masih contoh nomor 1. Kita coba contoh nomor 2 sekarang. Contoh nomor 2, saya punya aturan produksi seperti ini. Sama kayak tadi, S menghasilkan BC A besar D, lalu A besar menghasilkan BD atau epsilon. Nah, di sini Anda juga bisa melihat bahwa simbol A itu juga nullable karena simbol A di sini itu bisa menghasilkan epsilon. Tapi beda dengan contoh pertama tadi. Kalau contoh pertama tadi, simbol epsilon itu adalah satu-satunya simbol yang bisa diturunkan oleh A. Tapi kalau contoh yang di sini, simbol A itu tidak hanya bisa menurunkan epsilon, tapi dia juga bisa menurunkan simbol terminal BD. Oleh karena itu, untuk proses penyederhanaannya, pertama adalah kita hapus dulu ya aturan yang hanya menghasilkan epsilon. Jadi aturan ini itu saya hapus. Ya, dihapus. Nah, konsekuensi dari saya menghapus aturan ini berarti sama dengan yang tadi. Aturan S menghasilkan BCAD ini akan saya convert menjadi S menghasilkan BCD. Ya, jadi A-nya saya hapus. Tapi perlu diingat bahwa simbol A itu tidak hanya bisa menghasilkan epsilon. Kenapa? Karena A juga bisa menghasilkan BD. Begitu. Nah, karena ini bukan himpunan kosong, ya, bukan produksi kosong, maka A menghasilkan BD kita pertahankan. Ya kita biarkan saja. Dia tetap A menghasilkan BD. Nah, konsekuensinya karena A-nya tidak dihapus, maka untuk aturan yang S menghasilkan BCAD ini juga tetap tidak saya hapus. Ya, tetap saya pertahankan. Nah, kalau Anda lihat di sini ada dua hasil dari penurunan simbol S. Yang pertama adalah S menghasilkan BCD, yang kedua S menghasilkan BCAD. Nah, ini bisa kita combine. Ya, bisa kita combine menghasilkan S menghasilkan BCAD atau BCD. Begitu. Nah, di sini akhirnya kalau kita tuliskan kedua aturan yang sudah berhasil kita dihasilkan, maka nanti dari aturan produksi yang sebelum disederhanakan bentuknya seperti ini, setelah disederhanakan dia bentuknya jadi seperti ini, gitu ya. Jadi antara yang atas dengan yang bawah ini sama, tapi yang di atas itu sebelum disederhanakan, yang di bawah ini setelah disederhanakan. Jadi kita tinggal nulis saja, atau kita tinggal masukkan saja aturan-aturan yang berhasil kita dapatkan dari proses penyederhanaan tadi. Begitu. Oke? Itu contoh nomor 2. Sekarang coba contoh nomor 3. Ya. Contoh nomor 3, kita punya aturan produksi seperti ini. S menghasilkan A besar B kecil atau C besar D kecil. Lalu A menghasilkan D kecil, C menghasilkan epsilon. Nah, pada kasus ini yang merupakan
simbol variabel null label adalah C. Ya, jadi C ini adalah merupakan simbol yang null label karena dia bisa menghasilkan produksi kosong. Dan nilai kosong ini adalah satu-satunya nilai yang bisa dihasilkan oleh C. Ya, maka di sini sudah sangat jelas bahwa nanti C menghasilkan epsilon ini yang akan saya hapus. Jadi di sini ini merupakan proses penyederhanaannya. Yang pertama adalah C menghasilkan epsilon, ini saya hapus. Nah, karena ini saya hapus sebagai konsekuensinya, maka semua aturan yang mengandung C itu juga akan saya hapus C-nya. Sehingga aturan S menghasilkan CD ya, itu akan saya ubah menjadi S menghasilkan D saja. Begitu. Kemudian di sini ada A menghasilkan D. A menghasilkan D itu kan bukan variabel yang memiliki himpunan kosong ya. Jadi kita biarkan saja. Ya, kita biarkan apa adanya. Demikian juga yang di sini S menghasilkan AB itu juga kita biarkan apa adanya. Nah, di sini ada dua nilai S yang muncul, yaitu S menghasilkan D dan S menghasilkan AB. Maka keduanya saya combine sehingga menghasilkan S menghasilkan AB atau D. Nah, jadi kita sudah berhasil menciptakan dua aturan. Aturan yang pertama adalah S menghasilkan AB atau D. Aturan yang kedua adalah A menghasilkan D. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini. Ya, jadi sebelum disederhanakan bentuknya kayak gini, ada 3 aturan. Setelah disederhanakan, hanya menjadi 2 aturan saja. Begitu. Ya, itu contoh nomor 3 untuk penghilangan produksi kosong. Kita masuk ke contoh nomor 4. Ya, makin lama makin rumit ya. Diikuti aja. Kalau misalkan Anda nggak paham, nanti bisa diulang-ulang lagi video ini. Ya. Contoh nomor 4. Misalkan di sini saya punya 4 aturan produksi. S menghasilkan D kecil A besar atau B besar D kecil. Lalu A menghasilkan BC, A menghasilkan epsilon, dan B menghasilkan C. Nah, dari 4 aturan ini sudah bisa diamati bahwa ada satu aturan yang mengandung epsilon, yaitu A menghasilkan epsilon ini. Berarti A ini merupakan simbol yang null label. Dan hanya ada, tapi A di sini itu tidak hanya bisa menghasilkan epsilon, tapi dia juga bisa menghasilkan BC. Nah, jadi A tidak serta-merta bisa langsung saya hapus. Gitu. Maka di sini yang saya hapus pertama adalah aturan yang mengandung epsilon. Ya, jadi yang di sini. A menghasilkan epsilon, ini yang saya hapus. Ya, ini dihapus. Nah, sebagai konsekuensi dari saya menghapus aturan ini, maka akan berimbas kepada setiap aturan yang di dalamnya itu mengandung simbol A besar. Dalam hal ini S menghasilkan DA. Ya, karena A-nya itu dihapus, maka S menghasilkan DA juga saya hapus A-nya sehingga menjadi S menghasilkan D. Ya. Tapi perlu diingat bahwa A itu tidak satu-satunya menghasilkan epsilon. A itu juga bisa menghasilkan BC. Nah, kalau A menghasilkan BC, maka karena ini tidak ada epsilonnya, ya udah kita pertahankan A menghasilkan BC. Ya, karena A-nya kita pertahankan, maka untuk aturan yang mengandung A juga bisa kita pertahankan di sini. Oke. Kemudian ini bisa saya gabung, bisa saya combine. Kenapa? Karena kedua-duanya itu menghasilkan atau dihasilkan dari proses S. Jadi S-nya sama-sama merupakan produsen. Maka bisa saya combine menjadi S menghasilkan DA atau D. Gitu. Oke? Nah, kita tadi masih ingat kita masih punya BC. BC dan BD ini ya.
Nah, tinggal kita masukkan aja di sini. S menghasilkan BD, tidak ada himpunan kosong di situ, maka dia tetap tidak berubah. Lalu B menghasilkan C kecil, ini juga tidak ada yang masalah karena tidak ada himpunan kosong di situ, jadi biarkan aja apa adanya. Nah, di sini Anda melihat ada dua aturan yang mengandung nilai S, yaitu S menghasilkan DA atau D, dan S menghasilkan BD. Maka keduanya, dua aturan ini juga bisa saya combine menjadi S menghasilkan DA atau D atau BD. Begitu. Nah, sekarang artinya saya sudah punya 3 aturan baru. Yang pertama adalah A menghasilkan BC, yang kedua S menghasilkan DA atau D atau BD, yang ketiga B menghasilkan C. Ya udah, ketiga aturan ini tinggal saya taruh di sini. Gitu. Jadi sebelum disederhanakan bentuknya kayak gini, setelah disederhanakan bentuknya kayak gini. Keduanya itu ekuivalen. Jadi kita bisa menurunkan string yang sama persis dari kedua aturan tersebut. Begitu. Oke. Itu contoh nomor 4. Nah, itu tentang contoh-contoh untuk penghilangan produksi kosong. Sampai di sini, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sebelum kita masuk ke cara yang kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Sudah ya, masih aman ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke penghilangan produksi unit. Nah, apa itu maksudnya penghilangan produksi unit? Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan itu hanya memiliki satu simbol variabel saja. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama hanya punya satu simbol variabel saja. Contohnya kayak gini. S menghasilkan A, ya. S besar menghasilkan A besar menghasilkan B besar, C besar menghasilkan D besar. Kedua-duanya merupakan simbol variabel dan cuma satu jumlahnya. Nah, itu contoh dari produksi unit. Nah, ini perlu untuk ditangani. Kenapa? Karena kalau tidak ditangani, maka karena hanya berupa simbol variabel saja, tidak ada simbol terminal, ya maka nanti gimana cara menurunkannya? Kan susah. Ya, padahal simbol variabel itu harus diturunkan menjadi simbol terminal. Gitu. Maka ini perlu untuk kita tangani. Contoh misalkan, saya punya contoh nomor 1 ini, penghilangan produksi unit. Jadi misalkan saya punya 4 aturan. Yang pertama adalah S menghasilkan C, lalu C menghasilkan D, lalu C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Anda lihat aturan produksi pertama dan aturan produksi kedua ini merupakan contoh aturan produksi yang mengandung produksi unit. Maka perlu untuk disederhanakan. Cara penyederhanaannya gimana? Begini. Kita mulai dulu dari S menghasilkan C. S menghasilkan C, itu kan di sini bisa dilihat S menghasilkan C, C menghasilkan D. Ya. Dan C menghasilkan EF. Berarti pada dasarnya S itu menghasilkan EF kan? Ya kan? Kalau sini S menghasilkan C, lalu C menghasilkan EF. Berarti kan S sebenarnya kan menghasilkan EF. Ya kan? Maka kita bisa nulis saja S menghasilkan EF. Kemudian S menghasilkan C, C menghasilkan D, dan D menghasilkan DD. Berarti S itu kan juga bisa menghasilkan DD kan? Ya kan? Nah, maka S menghasilkan C itu bisa saya ubah menjadi S menghasilkan DD atau EF. Gitu. Kemudian C menghasilkan D di sini juga bisa kita ubah karena C menghasilkan D dan C menghasilkan
C menghasilkan D dan D menghasilkan DD, maka kita bisa saja menulis C menghasilkan DD yang di sini. Gitu. Jadi untuk aturan produksi yang dia mengalami produksi unit, cukup aturan itu saja yang diganti. Tidak perlu kita menghapus aturan yang lain. Beda dengan yang di sini tadi. Kalau yang di sini tadi kita bisa menghapus, gitu kan? Yang ini penghilangan produksi kosong, kita bisa menghapus. Tapi kalau yang di sini, yang penghilangan produksi unit, tidak perlu dihapus. Ya, cukup produksi yang apa namanya produksi aturan yang mengalami produksi unit itu cukup kita ganti saja. Nah, jadi kita ganti yang S menghasilkan C, kita ganti menjadi S menghasilkan DD atau EF, dan C menghasilkan D, saya ganti menjadi C menghasilkan DD. Nah, maka dari yang tadinya bentuknya seperti ini, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Begitu. Ya, itu contoh menghilangkan produksi unit. Oke. Kemudian contoh yang kedua, menghilangkan produksi unit, ini juga sama. Ada S menghasilkan A, S menghasilkan AA, A menghasilkan B, B menghasilkan C, B menghasilkan B, C menghasilkan D, C menghasilkan AB, dan D menghasilkan B. Kita lihat di situ ada beberapa aturan yang mengalami produksi unit. Ini yang pertama, ya. Dan ini yang kedua, oh maaf, terlalu bersemangat saya. Oke, ini ya. Kemudian ini, lalu ini, ya sudah. Jadi ada 4. Ada 4 aturan produksi yang mengalami produksi unit. Maka 4 ini yang perlu untuk kita tangani. Pertama kita tangani dulu untuk yang S menghasilkan A. Kita lihat di sini, S menghasilkan A, lalu kita cari apakah ada nilai A yang dia itu di sini ya. S menghasilkan A, lalu di sini A menghasilkan B. Dan B itu menghasilkan C. Ya. Dan C itu menghasilkan D dan AB. Kita ambil yang paling bawah karena ini adalah merupakan simbol terminal. Oke, jadi kita bisa nuliskan S yang pertama ya, itu menghasilkan AB. Gitu. Oke, yang pertama. Kemudian kita lihat lagi. S menghasilkan A. A menghasilkan B. B menghasilkan C. C menghasilkan D. Dan D itu menghasilkan B. Maka kita juga bisa bilang bahwa S itu menghasilkan B juga. Ya kan? Nah, lalu kita masih coba lihat lagi. S menghasilkan A menghasilkan B, dan B itu menghasilkan B. Maka kita juga bisa mengatakan bahwa S itu dia akan menghasilkan B lagi. Ini. Nah, apakah ada lagi yang lain? Nggak ada. Ya udah, maka ini tinggal kita combine. Yang ini kita combine menjadi S menghasilkan B atau AB. Gitu. Ya. Ini. Berikutnya, yang A menghasilkan B. Kita lihat. A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, D menghasilkan B. Berarti A itu menghasilkan B kan? Nah, jadi A menghasilkan B. Oke. Lagi. A menghasilkan B, lalu B menghasilkan B kecil. Berarti A itu menghasilkan B. Apakah ada lagi? Ini ada. A menghasilkan B, B menghasilkan C, dan C itu menghasilkan AB. Berarti langsung aja A menghasilkan B atau AB. Jadi emang sedikit butuh ketelitian dan main logik juga di sini untuk bisa menemukan kira-kira untuk penanganan
produksi unit ini perlu untuk dibawa ke mana. Ya, kita lanjutkan. B menghasilkan C, B menghasilkan C, lalu C itu bisa menghasilkan D, dan D bisa menghasilkan B. Berarti kan B itu bisa menghasilkan B ya. Sini ya. Lantar. B menghasilkan C menghasilkan D, ya benar. D menghasilkan B. Berarti B itu bisa menghasilkan B. B menghasilkan B ini. Ya. Lalu B menghasilkan C, C menghasilkan AB. Nah, berarti yang berikutnya adalah B ini menghasilkan AB. Nah, begini. Nah, ini kalau misalkan mau saya combine, seharusnya kan jadinya adalah B menghasilkan AB atau B gitu kan. Ya. Nah, harusnya begini kan. Tapi karena di sini sebenarnya sudah ada, nah lihat. B menghasilkan B itu sudah ada. Maka kita cukup menuliskan yang B menghasilkan AB saja. Karena yang B menghasilkan AB itu sudah terwakili oleh ini. Makanya di sini yang saya tuliskan itu hanya B menghasilkan AB saja. Begitu. Ya. Yang B menghasilkan B-nya sudah terwakili oleh aturan produksi yang di sini. Oke. Berikutnya C menghasilkan D. C menghasilkan D dan D menghasilkan B. Berarti C itu bisa menghasilkan B. Ini. Nah, berarti tinggal kita tulis ulang ya. Jadi aturan produksi yang di sini tinggal kita tuliskan ulang semuanya. Kemudian untuk keempat aturan produksi yang di sini tinggal saya ganti menjadi nilainya jadi ini. Nah, sehingga hasilnya ini. Ya, begitu. Oke, itu adalah contoh penghilangan produksi unit. Lanjut ke penghilangan produksi useless. Nah, apa itu penghilangan produksi useless? Di sini bisa Anda baca. Produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena jika diturunkan tidak akan pernah selesai. Maksudnya gimana Pak? Jadi produksi useless adalah kalau ada suatu aturan produksi yang dia itu tidak bisa menurunkan ke suatu simbol terminal. Jadi dia hanya bisa menurunkan ke simbol variabel yang lain. Sedangkan simbol variabel yang lain ini tidak juga bisa menurunkan ke simbol terminal, melainkan malah diturunkan ke simbol variabel yang lain lagi. Terus seperti itu. Maka ya nggak akan selesai-selesai. Ya. Kemudian produksi useless itu juga bisa berarti produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Produksi ini mengakibatkan produksi redundan atau berlebih. Jadi kalau contoh produksi yang ini adalah ketika ada suatu aturan yang dia itu tidak berkaitan sama produksi-produksi yang lain. Sehingga nggak jelas kira-kira aturan ini itu bisa diturunkan oleh siapa. Nanti saya akan ambilkan contohnya. Jadi untuk produksi useless itu ada dua jenis. Yang pertama adalah produksi useless yang tidak bisa menurunkan ke simbol terminal. Yang kedua adalah produksi useless yang tidak berkaitan sama aturan-aturan yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya 3 aturan produksi. S menghasilkan ABC atau BCA, A menghasilkan ADA, dan B menghasilkan BA. Bisa Anda lihat di sini, simbol variabel A dan B itu tidak memiliki penurunan yang menuju ke simbol terminal secara keseluruhan.
Jadi di sini simbol A dan B ini dia kayak rekursif gitu kan. Ya, Anda lihat dia rekursif kiri. Ya. Dia tidak bisa menurunkan ke simbol terminal. Jadi kayak A ya diturunkan ke A besar lagi. Nanti kalau yang A besar ini saya turunkan, ya dia akan menurunkan ke ya A besar lagi. B juga sama, kalau B besar saya turunkan, dia menghasilkan B besar. Kalau B besar ini saya turunkan, ya menghasilkan B besar itu sendiri. Terus seperti itu. Nah, itu contohnya adalah aturan produksi yang useless. Kalau kayak gini, maka kita tidak akan bisa menghentikan looping penurunannya. Sehingga penurunannya akan menjadi looping tak hingga. Itu yang kita bahas di minggu kemarin. Jadi rekursif itu pada dasarnya merupakan contoh dari produksi useless, terutama untuk rekursif kiri. Dan kalau misalkan tidak ada simbol terminal yang menyertainya. Kalau misalkan ada bentuk seperti ini, kemudian di sininya ada misalkan ya, misal kayak gini. Nah, kemudian di sini ada A gini dan B gini. Nah, kalau gini it's okay. Artinya B ini masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal AB. Tapi kalau ini nggak ada, ya, misalkan ini nggak ada, gitu. Nah, berarti B kan tidak bisa diturunkan ke simbol terminal apapun. Nah, itu yang dikatakan sebagai produksi useless. Contoh pertama, ya, saya punya 3 aturan produksi di sini. S menghasilkan ASA, S menghasilkan ABD, S menghasilkan BDE, lalu A menghasilkan ADA, B menghasilkan BBB atau A. Di sini untuk simbol B-nya itu bisa diturunkan ke simbol terminal karena di sini ada A di sini. Ya. Tapi untuk variabel A ini tidak bisa diturunkan ke simbol terminal. Dia diturunkan ke simbol variabel yang lain. Nah, berarti simbol A di sini ini yang mengakibatkan terjadinya produksi useless. Nah, oleh karena itu perlu untuk dihapus. Anda lihat di sini. Proses penyederhanaan yang dilakukan adalah aturan yang mengalami produksi useless itu dihapus. Ya. Sedangkan kalau yang di sini ini dibiarkan karena B itu bisa diturunkan ke simbol terminal. Tapi kalau yang A ini dihapus. Nah, karena A yang di sini ini dihapus, maka dia akan berimplifikasi pada aturan produksi yang juga menghasilkan A besar. Maka ini juga akan saya hapus. Sehingga dari yang tadinya S menghasilkan ASA, ABD, BDE, yang ABD-nya dihapus. Sehingga tinggal menyisakan ASA dan BDE. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa menghilangkan atau bisa menangani produksi useless yang ada pada suatu aturan produksi CFG. Ya. Next, contoh kedua misalkan. Saya punya 5 aturan. Yang pertama adalah S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AB atau D, B menghasilkan B atau E, C menghasilkan BB, dan E menghasilkan AEA. Oke. Di sini Anda lihat, kalau yang A menghasilkan D ini tidak memiliki penurunan. Jadi D-nya itu nggak ada penurunannya. Anda lihat di sini. Nggak ada kan D. Ya. Jadi D ini dikatakan dia useless. Karena D ini tidak bisa diturunkan. Lalu C menghasilkan BB. Nah, ini yang tadi saya bilang, konsep aturan produksi dinyatakan useless kalau aturan produksi itu tidak berkaitan dengan yang lain. Nah, di sini C menghasilkan BB. Tapi di aturan produksi yang lain itu tidak pernah kita menemukan ada simbol C. Jadi nggak jelas C menghasilkan BB ini fungsinya untuk apa berada di sini ini.
Ya, gitu. Jadi ini yang dikatakan juga sebagai aturan useless. Lalu E menghasilkan EAE. E menghasilkan AEA. E menghasilkan AEA. Ini yang E juga tidak bisa menurunkan ke simbol terminal. Tapi dia malah menurunkan ke simbol variabel yang lain. Sehingga E menghasilkan AEA ini juga disebut sebagai produksi useless. Jadi di sini ada 3 produksi yang useless. Yang pertama adalah A menghasilkan D, yang kedua C menghasilkan C menghasilkan BB, dan yang ketiga E menghasilkan AEA. Ini yang disebut sebagai useless. Nah, konsekuensi dari E menghasilkan AEA ini karena dia nantinya akan dihapus, maka konsekuensinya ada pada setiap aturan yang memiliki simbol E di sana. Yang ini. Nanti ini juga akan dihapus. Nah, jadi konsep penyederhanaannya kayak gini. Yang pertama, yang A menghasilkan D itu saya hapus, lalu C menghasilkan BB saya hapus, E menghasilkan AEA juga saya hapus, B menghasilkan B atau E, ini karena konsekuensi dari ini, ya, maka E-nya ini saya hapus, sehingga dia hanya menghasilkan B menghasilkan B saja, yang atau E-nya tidak saya sertakan, karena E-nya tadi udah dihapus kan. Lalu S menghasilkan AA atau B, ini saya biarkan. Kenapa? Karena baik A maupun B itu bisa diturunkan ke simbol terminal seutuhnya. Ya kan? Di sini A bisa saya turunkan ke AB. B bisa saya turunkan ke B. Berarti A dan B itu bukan useless. Jadi dia masih bisa diturunkan ke simbol terminal. Jadi kita biarkan saja. Oke? Yang di sini S menghasilkan AB juga saya biarkan, B menghasilkan B saya biarkan. Nah, tinggal saya masukkan di sini. Ya, jadi S menghasilkan A atau B, A menghasilkan AB, dan B menghasilkan B. Seperti itu. Oke. Ini adalah teknik penghilangan produksi useless. Apakah ada lagi contohnya? Udah habis. Gitu. Ya. Jadi itu adalah contoh penghilangan masalah yang ada pada aturan produksi. Ya. Semoga dengan kita bahas hal ini, nanti Anda bisa menyederhanakan aturan produksi, terutama aturan produksi yang mengalami atau yang memiliki produksi kosong, produksi unit, dan juga produksi useless.